Halo, Assalamualaikum. Sadihap, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar kenapa sih cerita kok nggak kelar-kelar dan solusinya supaya cerita itu bisa selesai. Tapi sebelum mulai, subscribe dulu. Udah? Terima kasih. Untuk materinya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Iya, bukan cuma kamu kok, saya juga terus belajar. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar mulai dari cara nulis konflik, karakter, segala-galanya tentang kepenulisan itu dibahas di sini. Dan kalau kamu mau request konten pun silakan, nanti dibikinin kontennya. Jadi harus subscribe. Dan untuk kamu penonton lama, terima kasih ya. Respect. Tadi udah disinggung sedikit. Di video kali ini tuh kita bakal belajar caranya supaya bisa nyelesain cerita. Tapi mau dijelasin dulu nih, kenapa sih cerita kok nggak selesai-selesai? Yang pertama, kenapa cerita itu nggak selesai-selesai ya karena kamu nggak mulai. Bener gak? Bener lah, kalau misalnya, ini misal aja, kamu udah nulis dari 5 part, abis itu bingung ngelanjutinnya gimana? Otomatis nggak selesai. Jadi kamu nih, atau kita nih semuanya, harus bisa nentuin kapan kita mulai. Karena kalau nggak ditulis, ya nggak selesai. Jadi ya balik lagi, bikin jadwalnya. Kapan kamu mau nulis, bikin outline-nya. Gimana alurnya supaya nggak mentok di tengah-tengah atau di part 5 itu tadi. Jadi intinya mulai. Kenapa nggak selesai ya? Karena nggak ditulis. Bener gak sih? Lanjut ya, yang kedua, kenapa tulisan itu nggak selesai? Biasanya karena pas udah dipublish, di-unpublish. Ada gak? Kamu kayak gitu gak? Pernah gak sih udah nulis nih, udah publish, 3 hari kemudian di-unpublish? Entah ya, karena apa kita nggak tahu. Atau mungkin kamu bisa nulis di komentar nih, kenapa sih cerita kamu di-unpublish? Kenapa? Gara-gara matanya sedikit, alias pembacanya sedikit, atau gara-gara kamu nemuin typo, atau nemuin plot hole, atau kamunya aja overthinking gara-gara itu. Misalnya gini ya, kita kan penulis pemula nih. Penulis pemula berharap apa sih? Ribuan. Oke, ribuan masih bisa kita kejar kalau kita bikin partnya banyak. Jutaan. Nggak apa-apa kamu punya target dibaca jutaan kali sama pembaca, nggak apa-apa. Tapi kan kita penulis pemula nih. Kita masih nyari identitas kita. Kita masih nyari bagusnya kita di mana sih? Kita terkenalnya di mana sih? Bagusnya gimana intinya gitu. Contoh ya, misalnya saya nulisnya genrenya romance, terus ada romance, terus misalnya nih saya nulisnya genrenya romance, terus nyoba lagi nih genrenya komedi, nyoba lagi horor dan lain sebagainya. Dari banyak cerita, dari banyak genre yang udah saya buat, ternyata yang laris adalah yang romance. Nah, kita kan penulis pemula, jadi ya nggak harus nargetin sampai jutaan. Ya udah kita publish aja semuanya, karena kan yang terpenting itu bukan pembacanya yang banyak. Buat kita ya, balik lagi. Kalau buat penulis pemula, jangan mikirin kesana dulu. Jadi publish dulu, banyakin karya dulu. Karena kan misalnya di Wattpad nih, kita publish tahun 2017. Mungkin nggak sih di tahun 2021 ini, karya-karya yang di tahun 2017 itu yang dibaca? Iya, saya pribadi deh contoh, emang saya bukan penulis Wattpad yang terkenal, saya bukan penulis Wattpad yang dibaca banyak orang, emang iya enggak. Tapi pembaca saya di tahun 2017, maksudnya karyanya tahun 2017 atau karya di tahun 2018 tetap dibaca sama orang. Maksudnya sekarang-sekarang ini ya, tetap dibaca sama orang ya walaupun itu karyanya karya lama. Jadi balik lagi ke kamu nih, jangan di-unpublish, berarti emang bukan giliran kamu buat dibaca banyak orang. Jadi udah bikin karya yang banyak, nanti kalau misalnya udah 10 ternyata karya nomor 2 yang viral setelah 3 tahun misalnya. Nggak apa-apa, karena kan banyak yang kayak gitu ya. Sama kayak lagu. Lagu di TikTok aja nih, belum tentu lagunya lagu baru semua. Ada lagu Taylor Swift, ingat gak sih? Yang Wildest Dream yang pakai zoom in gitu. Nah, itu kan lagunya tahun 2000 berapa? Tapi baru sekarang, atau yang kayak gitu deh, saya nggak bisa nyanyinya. Jadi emang lagu-lagu lama pun tetap bisa terkenal di TikTok, sama kayak cerita. Cerita-cerita lama juga tetap bisa dapat pembaca dimanapun. Bukan cuma di Wattpad, Novelmy, dan lain sebagainya. Buku sekalipun juga kayak gitu. Saya pernah beli buku itu, dia tahun 2016 bukunya. Tapi saya belinya baru tahun 2020. Karena baru ngerasa, oh ini bukunya bagus nih. Atau, ih ternyata ada buku ini keren banget. Nah yang kayak gitu tuh. Jadinya jangan di-unpublish, nggak apa-apa publish terus. Walaupun sekalipun pembacanya
dikit, nggak mungkin minus kan. Yang ketiga, kenapa cerita itu nggak selesai? Karena kamu kebanyakan nulis konflik. Ini baru banget ada yang DM dan saya bahas ya di Instagram. Dia bilang aku nggak bisa nyelesain ceritanya karena misalnya hari ini nulis konflik satu, udah capek atau udah malam tidur, besoknya nulis ngelanjutin konflik, ternyata muncul lagi konflik baru. Nah, kalau misalnya kamu nulisnya kayak gini juga nih, konfliknya ditulis terus sampai kapanpun nggak bakal putus, nggak bakal selesai. Sama aja kayak sinetron di Indonesia, 5 tahun juga belum tentu selesai. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kamu udah terlanjur nulis banyak konflik? Balik lagi nih, kalau kamu nulisnya di Wattpad, nulisnya di Novelme, di Good Novel, atau apapun ya, balik lagi ke duitnya. Nggak bercanda bang, canda. Maksudnya balik lagi ke kontraknya. Kalau di Novelme atau Good Novel kan berarti emang kayak gitu ya. Maksudnya semakin banyak partnya, semakin banyak uangnya, semakin banyak yang didapat juga gitu kan ya. Kalau di Wattpad emang nggak sampai kayak gitu. Jadinya ya udah, kalau misal konfliknya banyak ya pembaca tetap senang. Tapi kan kalau di platform yang bisa menghasilkan uang ya bagus dong buat kamu. Tapi balik lagi, kalau ceritanya nggak selesai-selesai, pembaca bakal bosen. Pembaca bakalan bosen. Sama aja kayak nonton sinetron. Judulnya tukang bubur naik haji. Tukang buburnya udah nggak ada, ceritanya tetap tukang bubur naik haji. Ya sekilas lah ya gitu. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Pertama, karena nggak buat outline. Saya udah pernah buat materi outline ya. Jadi kamu tinggal scroll aja nih di playlist belajar nulis, ada cara membuat outline. Itu di awal-awal kok, nggak, ya mukanya masih nggak cakep gitu. Jadi kamu tonton aja, itu nanti bakal dibuat lagi deh versi barunya ya. Nonton itu dan dijamin bisa. Jadi kalau misalnya udah buat outline, biasanya nggak bakal ketemu lagi sama konflik-konflik baru. Oke, konflik baru boleh ditulis, tapi biasanya nggak bakalan melenceng jauh kalau misalnya ada konflik baru. Bedain ya, kalau misalnya kamu nulisnya di platform yang dapat uang, nggak apa-apa. Tapi kalau buat keseluruhan cerita gitu, nggak bakal baik ceritanya kalau konfliknya kepanjangan. Nah, solusinya tadi yang pertama adalah buat outline. Yang kedua adalah kamu tentuin benang merahnya. Misal ya, misal aja nih, kamu bikin adegan lagi-lagi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Alurnya itu kan berarti kan ya dalam satu hari itu ya boleh belok ke atas, belok ke bawah, dan lain sebagainya. Intinya alurnya atau benang merahnya ini tuh tetap ada. Nah, itu fungsinya outline. Kenapa bisa selesai tepat waktu? Ya karena ada outline itu. Misalnya nih kamu bingung gimana caranya nentuin endingnya, karena kan udah konfliknya udah banyak banget ya. Terus endingnya gimana nih? Nah, kamu bisa gabungin semua konfliknya. Misalnya konflik satu, konflik 2, konflik 3, nanti ngerucut jadi konflik utama dan akhirnya pecah di sini, konfliknya kelar di gabungan ini. Bisa kayak gitu. Atau misalnya konflik satu selesai, udah nggak usah dibahas. Konflik 2 selesai, udah. Konflik 3 abis, ya udah abis sama ceritanya. Jadi alur yang tadi itu bisa selesai karena kamunya menyelesaikan konfliknya. Jadi kalau misalnya nih ada indikasi, wah ini konfliknya bisa diperpanjang nih, udah seru banget nih, jangan. Kalau misal kamu emang pengen nyelesain ceritanya, ya jangan ditambahin konfliknya. Sampai sini paham gak sih? Paham dong pastinya, kan kamu udah jadi penulis hebat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja komen di bawah. Kalau misalnya mau request konten juga silahkan. Terima kasih udah nyimak. Cukup sekian. Bye bye.